Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradinata tahun 2016 selaku Kepala Departemen Eksternal. Sini akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Departemen Eksternal yang terdiri dari dua divisi, yaitu divisi intrakampus dan divisi ekstrakampus. Kita mulai aja dari divisi intrakampus. Nah, divisi intrakampus sendiri nih, kepala divisinya ada Kindi Kobalt 2016. Di divisi intrakampus ada 3 fungsi kerja dan 1 program kerja. Untuk fungsi kerja yang pertama adalah menerima dan melakukan kunjungan antar HMJ di ITB. Nah, untuk target atau parameter keberhasilannya adalah yang pertama, menerima dan melakukan kunjungan ke semua himpunan mahasiswa jurusan di bawah naungan KM ITB. Realisasinya telah menerima dan melakukan kunjungan ke semua HMJ di bawah KM ITB. Yang kedua, ada semua himpunan mahasiswa jurusan di bawah naungan KM ITB mendapat ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk poster soft copy. Realisasinya juga semua himpunan mahasiswa jurusan di bawah naungan KM ITB telah mendapat ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk poster soft copy. Nah, untuk ucapan selamat ulang tahun ini kita lebih ngirimnya itu ada di grup HMJ seluruh KM ITB gitu. Nah, terus yang ketiga ada semua himpunan mahasiswa jurusan di bawah naungan KM ITB mendapat hadiah ulang tahun dengan disertai dokumentasi. Nah, realisasinya juga semuanya sudah mendapatkan hadiah ulang tahun. Untuk dokumentasinya, untuk ketiganya bisa dicek di drive-nya. Nah, untuk fungsi kerja yang pertama ini, kendala atau evaluasi atau kendala yang ada selama kepengurusan adalah yang pertama itu untuk waktu melakukan kunjungan ke himpunan yang ada di Jatinangor. Karena intinya susah untuk mencari waktu yang bareng gitu semuanya. Jadi kan kalau misalkan ke Jatinangor, efektifnya atau lebih efisiennya kan kita sekali ke Jatinangor tuh semua himpunan yang ada di Jatinangor itu kita kunjungin semuanya. Nah, tapi untuk mencari waktu yang semua himpunan di Jatinangor semuanya bisa itu sangat sulit. Jadi solusinya sih kita waktu itu mencari waktu yang emang banyak dari himpunan yang di Jatinangor itu bisa kita kunjungin. Nah, selebihnya, sisanya itu ada beberapa juga yang himpunan dari Jatinangor itu emang berkunjung ke kita gitu. Jadi, kan di sini kan kita menerima dan mengunjungi kan. Jadi, itu juga sudah termasuk. Nah, sarannya mungkin untuk ke depannya, untuk kunjungan yang ke Jatinangor, himpunan yang ada di Jatinangor mungkin tidak perlu semuanya ya, beberapa saja tuh sudah mewakilkan sebenarnya. Sebenarnya ini nyambung juga untuk yang kendala yang kedua, yaitu kita mendapat kesulitan untuk berkunjung ke beberapa himpunan yang khususnya itu adalah himpunan di bawah Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD. Karena bagi mereka tuh kayak waktu kita mau kunjungan tuh mereka kayak yang nanya buat apa kunjungan gini-gini mau ngapain gitu-gitu tuh. Nah, tapi akhirnya setelah dijelasin kita mau sosialisasi kepengurusan Amiska gitu, jadi akhirnya mereka mau gitu. Tapi ya ini sulit gitu loh untuk himpunan-himpunan yang ada di FSRD. Nah, nyambung juga sama kendala yang sebelumnya, mungkin untuk jumlah himpunan yang harus dikunjungin untuk kedepannya mungkin bisa dikurangin aja, karena kan di sini parameter keberhasilannya kan semua ya. Nah, menurut pengalaman, itu tuh emang susah gitu loh untuk mengunjungi semua himpunan. Apalagi dengan yang Jatinangor sama yang ini himpunan yang di bawah FSRD itu kurang partisipatif gitu.
Terus udah untuk yang lainnya sih aman. Ya kesimpulannya kita sudah melakukan kunjungan dan memberi ucapan serta memberi hadiah ulang tahun kepada semua himpunan mahasiswa jurusan di bawah KMITB. Terus kemudian ini ada contoh dokumentasinya. Dokumentasi lainnya bisa dicek di Drive. Kemudian untuk fungsi kerja yang kedua adalah menghadiri undangan forum sosialisasi dari KMITB. Nah, di sini untuk parameter keberhasilannya yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam forsos yang diadakan KMITB, yaitu dengan menghadiri setengah N+1 dari jumlah total forum yang diadakan. Nah, realisasinya kita itu menghadiri 8 dari 10 forum yang diadakan oleh KMITB. Yang kedua, itu parameternya ada publikasi notula yang didatangi dalam bentuk soft copy. Nah, ini realisasinya juga kami telah mempublikasikan notula dalam bentuk soft copy. Itu notulanya disebar dalam bentuk kabar intrakampus kalau tidak salah. Nah, kendalanya adalah, jadi kan tadi kan forum yang kita datengin itu 8 dari 10. Nah, 2 forumnya itu tidak dapat hadir karena emang forum yang diadakan itu saat lagi masa-masa ujian. Dan ya emang sebenarnya tidak dalam masa ujian pun tuh ketertarikan massa untuk mendatangi forum-forum yang diadakan oleh KMITB itu emang kurang ya. Nah, ditambah pada saat itu adalah sedang masa ujian, jadi emang benar-benar nggak ada yang bisa datang. Nah, solusinya sih, tapi kami tetap kayak nge-share gitu ya ke grup kalau misalkan ada forum apa, dan kalau misalkan emang ada notulanya juga di-share. Nah, saran untuk kedepannya mungkin bisa membuat lebih mengajak masanya untuk datang tuh lebih intensif. Sepertinya ini tipe intensif harusnya. Maksudnya biar lebih menarik massa untuk datang lah intinya. Ya kesimpulannya hubungan dengan KMITB terjaga. Ini salah satu contoh dokumentasinya. Ini salah satu contoh poster publikasinya yang udah dipublikasikan. Nah, kemudian ada fungsi kerja yang ketiga, yaitu menghadiri undangan dari Prodi Kimia ITB. Parameter keberhasilannya itu adalah persentase kehadiran undangan dari program studi kimia ITB terkait kegiatan HMK MISKA ITB itu sebanyak 100% dengan disertai dokumentasi. Nah, sejauh ini kita diundang itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu untuk di SF NIPA, dan yang kedua adalah yang terakhir tuh ICF FMS yang mengundang peraih Nobel itu, dan dua-duanya kita bisa hadir gitu. Nah, di sini kan emang fungsi kerjanya khusus untuk menghadiri undangan dari prodi gitu. Sedangkan selain undangan itu, kami juga sering diminta bantuan untuk mengadakan, maksudnya kayak misalkan prodi mau mengadakan sesuatu gitu. Nah, kami juga beberapa kali pernah dimintain tolong untuk membantu. Nah, cuman di sini emang tidak dimasukin karena kan di sini emang deskripsi kerjanya juga kan menghadiri undangan ya, bukan untuk membantu gitu. Tapi untuk bagian yang kita membantu itu bakal masuk ke LPJ Kahim. Nah, di sini kendalanya itu yang kemarin saat undangan ICF FMS itu undangannya itu mendadak gitu. Jadi ya kalau dari sayanya sih taunya itu pas hari H bahkan. Nah, kendalanya ada di
ya masa kan waktu itu banyak yang jadi panitia dan ada juga yang masih kuliah yang non kimia yang nggak diliburin gitu. Jadi apa namanya, sulit gitu untuk mencari masa yang bisa menghadiri undangan tersebut gitu. Tapi akhirnya ada yang bisa. Ya gitu. Selanjutnya, ya ini dokumentasinya. Nah, selanjutnya tadi fungsi kerja, sekarang adalah program kerja yaitu FMIP Gathering. Nah, di sini untuk parameter keberhasilannya sendiri, yang pertama adalah terdapat notula kegiatan dan realisasinya notulanya sudah dipublikasikan. Terus yang kedua adalah sebanyak 20 anggota AMISKA menghadiri acara FMIPA Gathering dan realisasinya juga sebanyak 20 anggota itu menghadiri acara FMIPA Gathering. Nah, untuk kendala sih di sini sebenarnya lebih ke kendala acaranya ya. Di mana acaranya sebenarnya emang udah lebih bagus sih dari FMIPA Gathering sebelum-sebelumnya. Cuman emang mungkin karena emang masanya juga ya yang kurang membaur, jadi acaranya juga bingung gitu mau dibuat seperti apa. Tapi rame-rame aja sih yang kemarin. Dan untuk FMIPA Gathering tahun ini maksudnya emang beda dari FMIPA Gathering sebelumnya, di mana di sini tuh sistem untuk ngurus si FMIPA Gathering-nya ini sendiri tuh kita membentuk suatu kepanitiaan. Jadi FMIPA Gathering ini kita ada panitianya gitu, ada ketuanya, ada divisi acara, divisi logistik, dan lain sebagainya. Jadi emang acaranya lebih terstruktur gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana emang yang menghandle itu emang cuman kadif-kadif dan dibantu oleh staff-staffnya gitu. Sedangkan kalau yang ini emang udah jelas gitu, dihandle-nya sama panitia yang ada ketuanya, ada tim acaranya siapa, logistiknya siapa, konsumnya siapa gitu. Jadi persiapannya sih lebih tertata gitu ya, lebih terstruktur gitu daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini bagus sih untuk dilanjutin kalau misalkan emang kepengurusan selanjutnya ada FMIPA Gathering, mungkin menggunakan sistem kepanitiaan ini bisa diterapkan kembali gitu. Nah, ini dokumentasinya. Untuk penutupnya, ini sih hambatan yang dirasakan selama kepengurusan tuh biasanya mengenai teknis ya. Terus kan intrakampus kebanyakan tuh tadi kan ada berkunjung ke HMJ, terus memenuhi undangan. Nah, itu tuh lagi-lagi masalahnya adalah waktu gitu. Nggak setiap undangan dari nggak setiap undangan dari KM ITB terutama itu tuh kita bisa menghadirinya gitu. Dan apalagi biasanya tuh undangan KM ITB tuh suka telat gitu, dikasihnya ke kitanya gitu. Tapi alhamdulillahnya tetap bisa diusahakan untuk datang sih. Terus paling sama yang kunjungan yaitu mencari waktu untuk sama-sama bisa ketemu antar HMJ itu susah banget, dan makanya sarannya untuk kedepannya mungkin bisa dikurangin ya jumlah himpunan yang harus dikunjungi atau menerima kunjungan, karena menurut saya menurut pengalaman saya 2 tahun di intrakampus tuh kayak sebenarnya sama-sama aja gitu loh. Emang ada kurang lebih tuh sebenarnya sama aja gitu himpunan-himpunan di KM ITB gitu. Mungkin kalau misalkan emang mau ada tujuan yang khusus gitu, kayak misalkan mau kerja sama atau mau melakukan sesuatu gitu, kolaborasi gitu, itu bisa gitu.
langsung aja difokusin ke HMJ mana gitu. Jadi nggak perlu semuanya. Begitu untuk intrakampus. Cukup sekian. Kita lanjut ke divisi ekstra kampus. Di sini fungsi kerja ekstra kampus juga ada 3, program kerjanya ada 2. Untuk fungsi kerja yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan alumni kimia ITB. Untuk parameter keberhasilannya, yang pertama adalah adanya database terbarukan mengenai alumni kimia ITB, disertai data keterangan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan setelah lulus seminimalnya untuk lulusan angkatan 2013, 2014, dan 2015. Nah, untuk realisasinya, itu kami sudah mengupdate database, cuman emang belum semua ya, maksudnya belum semua alumni kimia ITB maksudnya belum semua alumni ITB angkatan 2013, 14, 15 itu mengisi semua gitu. Jadi ya emang sudah update dari sebelumnya, tapi emang belum terpenuhi semuanya. Terus yang kedua itu adalah secara akumulatif terdapat 5 orang alumni HMK MISKA ITB yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HMK MISKA ITB pada periode 2019-2020. Nah, untuk realisasinya itu secara akumulatif terdapat lebih dari 5 orang. Nah, tapi di sini kenapa kita tidak men-stat jumlahnya berapa? Karena jadi paling banyak itu adalah partisipasi alumni itu ada di MPAB 2019 yang ada di di hari pelantikan, itu banyak banget alumni yang datang, tapi sayangnya tidak terdata gitu. Jadi di sini kita nulisnya cuman lebih dari 5 gitu. Karena ya emang udah pasti lebih dari 5. Tapi emang untuk jumlah pastinya kita tidak mendata gitu. Terus untuk kendalanya, untuk kendalanya itu paling buat yang database alumni ya, itu tuh sebenarnya kita sudah membagikan form untuk diisi sama alumni gitu. Nah, namun tidak semua alumni tuh ngisi database tersebut gitu. Jadi sebenarnya awalnya kita melalui ketang masing-masing angkatan, baru kita ngechat secara personal gitu. Nah, sebenarnya ini juga untuk yang alumni ya, ada sesuatu yang kurang di masa kepengurusan ini, yaitu jadi kita kurang komunikasi sama ketua IAKI yang baru, yaitu Pak Sadikin. Jadi kita tuh telat gitu, menghubungi Pak Sadikinnya. Jadi kayak kita tidak bisa berkomunikasi secara rutin gitu ke IAKI-nya gitu. Mungkin bisa ya buat saran aja buat kepengurusan selanjutnya. Jadi setelah naik nanti itu langsung memperkenalkan diri ke IAKI dan mungkin bisa menjalin komunikasi secara rutin gitu. Nah, ini contoh dokumentasi acara yang dihadiri oleh alumni. Kemudian fungsi kerja yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan IKA-HIMKI. Nah, di sini parameter keberhasilannya adalah menghadiri 50% kegiatan yang diadakan IKA-HIMKI. Realisasinya itu kita menghadiri 2 dari 3 kegiatan yang diadakan oleh IKA-HIMKI, yaitu kegiatan Mustawil atau Musyawarah Tahunan Wilayah, khususnya wilayah 2, dan Forkahim atau Forum Ketua Himpunan 2.0. Nah, yang satunya itu adalah acara turnamen futsal yang emang dari kitanya tidak ada yang bersedia untuk main futsal gitu. Jadi emang kita tidak mengikuti acara tersebut. Terus yang kedua adalah terdapat notula yang disampaikan kepada anggota HMK MISKA terkait kegiatan yang diikuti. Nah, notulanya juga ada dan sudah dipublikasikan. Nah, di sini
kendalanya paling di waktunya tuh bentrok gitu sama acara himpunan gitu. Sebenarnya bentroknya nggak bentrok saklek gitu kan, cuman kan emang acara IKHIMKI ini kan diadakannya nggak selalu di Bandung ya. Paling contohnya aja yang kemarin itu Mustawil aja diadainnya di Sukabumi gitu. Jadi kan kayak perlu waktunya tuh nggak cuman sejam 2 jam gitu. Jadi yang Mustawil itu sebenarnya bentrok sama agenda himpunan pirolisis gitu, tapi ya akhirnya kita tetap datang untuk acara tersebut gitu. Ya kendalanya mungkin di situ sih, kendala terbesarnya adalah acara IKHIMKI ini, khususnya wilayah 2 ini kan nggak selalu ada di Bandung ya, jadi kesulitan yang pasti itu adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan yang pasti adalah orangnya dan apa namanya, transportasinya gitu. Kemudian fungsi kerja yang ketiga adalah menerima kunjungan dari himpunan kimia luar ITB. Nah, di sini parameter keberhasilannya adalah yang pertama menerima minimal 1 kali kunjungan dari himpunan kimia di luar ITB. Nah, realisasinya itu kita menerima 2 kunjungan. 2 kunjungannya itu yang pertama dari nggak ditulis ya di sini. Yang pertama itu dari Unjani kalau nggak salah. Yang pertama dari UIN Jakarta, yang kedua dari Himaka Unjani. Nah, terus parameter yang kedua adalah sebanyak 15 anggota HMK MISKA ITB menerima kunjungan mahasiswa kimia luar ITB. Realisasinya adalah sebanyak 25 anggota HMK MISKA ITB menerima kunjungan dari himpunan kimia di luar ITB. Kemudian yang ketiga adalah nilai rata-rata dari kuesioner yang diberikan untuk seluruh peserta kunjungan dari himpunan mahasiswa di luar ITB itu adalah 80%. Nah, realisasinya itu kita lebih dari 80%, yaitu yang pertama 8,28 dan yang kedua adalah 8,3 dari skala 10. Nah, di sini kendalanya lagi-lagi mengenai teknis sih biasanya atau persiapan gitu. Jadi biasanya juga dari himpunan di luar ITB itu, himpunan kimia di luar ITB itu kadang suka mendadak gitu, apa namanya, melakukan kunjungannya. Maksudnya dari jarak dia menghubungi kita sampai jarak dia ingin melakukan kunjungan tuh kadang kurang gitu waktunya untuk mempersiapkan acara tersebut. Dan di sini juga kita kekurangan SDM untuk mempersiapkan acara, jadi biasanya Kadif dan Kadep serta staf yang emang bisa dan sedang yang emang bisa itu apa namanya, membantu persiapan menerima kunjungannya. Nah, sarannya aja mungkin bisa dilakukan pemetaan tugas bagi staf dari awal gitu. Yang lebih jelas gitu tugasnya. Misalkan si A ngurusin logistiknya, si B ngurusin perizinannya, si C ngurusin konsumnya gitu misal. Ya, saran untuk selanjutnya. Terus kemudian adalah program kerja. Yang pertama adalah feedback bonding atau kita berkunjung ke himpunan kimia di luar ITB. Nah, di sini kita berkunjungnya itu ke UGM. Nah, parameter keberhasilannya adalah yang pertama, sebanyak 30 orang anggota HMK MISKA ITB mengikuti acara kunjungan. Realisasinya adalah sebanyak 59 anggota HMK MISKA ITB mengikuti acara kunjungan ke Himpunan Kimia UGM. Yang kedua adalah terdapat notula yang dipublikasikan kepada anggota HMK MISKA ITB terkait hasil sharing yang dilakukan saat kunjungan berlangsung. Realisasinya adalah notulanya sudah dipublikasikan. Nah, untuk kendalanya
lagi-lagi di sini kendalanya mengenai teknis sih, dan sebenarnya bukan ke kendala yang lebih ke kunjungannya, tapi lebih ke untuk transportasinya yang terjadi kemarin itu. Jadi yang kemarin itu kita terjadi miskomunikasi antara supir dengan manajemen PO terkait rute perjalanan. Jadi kan kita kan ke Jogja ya. Terus waktu kita pesen bus itu tuh kita teleponnya langsung kayak ke ada manajernya gitu. Nah kita tuh diskusinya tuh sama manajernya. Nah saat hari H, waktu kita mau berangkat itu si supirnya tuh nggak tahu gitu sebenarnya. Jadi tuh lebih ke mengenai rute perjalanan sih. Jadi itu sempat terkendala di situ. Nah mungkin sarannya ya bisa lebih dipersiapkan lagi untuk pemesanan busnya di jauh-jauh hari gitu. Iya. Ya yang utamanya kendalanya biasanya teknis sih kalau kayak gini, apalagi kan kunjungannya ke luar kota gitu ya. Jadi lebih ke teknis sih. Kalau untuk masalah sama himpunan kimia luar ITB-nya itu tidak terlalu masalah gitu, tidak terlalu ada kendala yang sangat signifikan gitu. Ini ada contoh dokumentasinya. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah program kerja Salen atau sharing bersama alumni dan dosen. Nah, acara Salen ini di kepengurusan ini tuh apa ya, istilahnya kolaborasi sama Dies gitu. Jadi waktunya itu berbarengan dengan acara Dies Amiska. Nah, untuk parameter keberhasilannya sendiri, yang pertama adalah adanya notula kegiatan yang disampaikan kepada anggota HMK Amiska ITB. Realisasinya itu notulanya sudah dipublikasikan. Terus yang kedua adalah diikuti minimal 30 anggota HMK Amiska ITB. Realisasinya itu yang datang waktu acara Salen adalah 50 anggota. Nah, di sini kendalanya itu lebih ke tempat ya. Jadi waktu kemarin acara Salen itu kan kita tempatnya di Sansko, kayak di tempat makan gitu. Nah itu dan kebetulan juga lagi hujan. Nah itu ternyata tempatnya tuh bocor, jadi kurang kondusif gitu, jadi kurang nyaman juga untuk ngobrol-ngobrolnya gitu. Nah mungkin sarannya ini untuk tempat ya, jadi kayak ya bisa dicek dulu gitu sebelumnya tempatnya seperti apa, biar lebih kondusif. Dan mungkin kalau misalnya udah terjadi kayak kemarin ya dibuat supaya sekondusif mungkin gitu. Ini dokumentasinya. Nah untuk penutupnya balik lagi ya, di sini juga di ekstra kampus ini kendalanya mengenai teknis juga dan lebih ke persiapan sih, kurangnya persiapan karena kurangnya masa juga. Jadi ya ini tidak mau menyalahkan staff, tapi emang biasanya seperti itu, staffnya yang kadang suka menghilang. Tapi di sini lebih ke persiapan sih, mungkin persiapannya bisa dilakukan emang dari jauh-jauh hari gitu. Terus di sini yang pengen saya sampaikan adalah tentang mengenai hubungan dengan alumni. Pada kepengurusan ini tuh saya ngerasain banget emang sebenarnya nggak kurang, cuman bisa ditingkatin lebih gitu untuk hubungannya dengan alumni. Jadi sebenarnya mungkin bisa dilakukan komunikasi yang lebih rutin ke alumni supaya masing-masingnya tuh tahu gitu, kayak alumni tahu Amiska sedang ada apa dan Amiska juga tahu alumni sedang ada apa gitu. Jadi kalau misalkan saling membutuhkan bantuan itu kita tahu gitu, bukan karena emang menghubungi karena cuma butuhnya aja gitu.
Ya, cukup sekian laporan pertanggungjawaban dari Departemen Eksternal. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen di Google Docs atau di forum nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.